Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Masih semangat hari ini? Masih. Oke. Baik. Pagi ini kita akan membuat video dokumentasi tentang pembelajaran. Topiknya tentang kebinekaan global. Untuk itu perlu harapkan apa yang kita pelajari hari ini kemudian dapat bermanfaat untuk kita dan kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Oke? Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru mengabsen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada satu Pak Guru. Ada satu? Iya. Pak Guru minta salah satu untuk membawakan kita dalam doa pembuka. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Jadi materi atau topik yang kita bahas hari ini adalah tentang kebinekaan global. Ada yang tahu atau mungkin pernah mendengar arti atau definisi daripada bineka? Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang bineka? Silakan. Oke. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda di dalam hal apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan. Berbeda-beda di dalam contohnya seperti sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Tepuk tangan dulu ya. Kemudian global. Setiap negara mempunyai suku yang berbeda. Karena itu kita harus saling menghargai. Sehingga yang disebut dengan temanya tentang dunia yang berwarna. Dunia. Di dalam dunia itu terdiri daripada berbagai manusia yang ada di dalam dunia. Negara Indonesia, negara Vietnam, negara apa lagi? Thailand, negara apa lagi? Singapura, Malaysia dan seterusnya. Sehingga itu yang ada di dalam kebinekaan di dalam global. Oke. Sekarang kita lihat sini. Ini yang disebut dengan kebinekaan. Sering terjadi konflik yang bernuansa sara, baik yang bersifat manifest maupun laten. Manifest itu berarti besar, maupun yang kecil. Besarnya contohnya seperti apa? Perang antara Rusia dan Ukraina. Itu yang sangat besar. Kecilnya di mana? Kemarin di perbatasan antara Tuni dan Sorong terjadi pembunuhan. Itu di dalam yang sangat besarnya perang dunia. Kemudian membuktikan belum dihayati dan diaplikasikannya makna dari istilah tersebut. Itu artinya dalam tatanan retorika, perilaku kebinekaan tidak perlu diretorikan dengan bahasa yang tidak perlu kita harus pakai bahasa yang cantik, bahasa yang indah untuk dimengerti oleh orang lain. Karena seseorang bisa berkata-kata bijak, tetapi belum tentu bisa berperilaku bijak. Banyak orang pintar, tetapi sedikit orang karena segala sesuatu orang nilai bukan daripada kata-kata yang kita keluarkan, tetapi perilaku yang kita lakukan sesuai dengan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut. Sehingga itu yang bisa dikatakan seperti itu. Kita bijak di dalam berkata-kata, tetapi perilaku kita juga harus sesuai dengan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut. Sehingga apa? Ada keterkait. Menurut kalian, ketika kita berbicara lain, tetapi pelaksanaan
yang berbeda dengan apa yang kita keluarkan dari mulut, baik tidak seperti itu menurut kalian? Tidak. Sehingga itu bukan budaya kebinekaan. Contoh, kita di sini di Indonesia, atau mungkin yang kemarin di Sorong contohnya, mau perbatasan antara Sorong dan Bintuni. Kita dikatakan bahwa satu negara Indonesia di bawah NKRI, ya. Tetapi itu hanya sebagai simbol. Tetapi pelaksanaan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Karena kita saling membunuh antara satu bangsa, satu tanah air. Kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa negara Indonesia. Tapi pemahaman konsep berpikir kita berbeda, sehingga itu yang bisa menghancurkan kita. Seperti kalian melihat para petinggi-petinggi. Ketika orang mau menjadi seorang bupati, ketika seseorang mau menjadi seorang DPR, apa yang dia katakan di depan orang banyak? Janji-janji dan segala macam. Iya kan? Saya besok kalau naik jadi bupati, saya harus sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan segala macam. Saya kalau jadi DPR semua itu saya akan bantu semua dan segala macam. Tetapi yang terjadi seperti apa? Tidak sesuai dengan kata-kata. Itulah elit-elit politik. Sehingga kebinekaan itu akan hancur karena bahasa kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian Indonesia adalah negara yang berbineka, inklusif, plural, cinta damai, toleransi religius dan sebagainya. Kita negara Indonesia, negara yang mempunyai semua itu. Agamanya oke, toleransinya juga oke, cinta damai oke, inklusif, plural dan sebagainya. Oke semua. Apakah menurut pandangan kalian, logika kalian, apa yang kalian dapatkan selama ini yang kalian lihat, apakah itu sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan di situ? Silakan. Jelas. Saya terkait yang toleransi dan religius ini. Mungkin yang pernah saya lihat mungkin di televisi atau apa, itu kalau mau bilang kita toleransi itu di bagian wilayah timur ini toleransi, tapi kita bagian barat sana itu tidak. Berkata-kata bijak atau berperilaku bijak? Berkata-kata bijak. Berkata-kata bijak. Contohnya seperti apa yang Ade biasa lakukan? Biasa kalau ada teman yang mungkin malas mengerjakan tugas, bisa saya nasihatkan. Kata-kata seperti apa yang Ade biasa lakukan? Kata-kata yang biasa saya keluarkan, biasanya bilang kita tidak boleh bermalas-malasan karena tugas kita sebagai seorang pelajar itu adalah belajar. Oke, tepuk tangan untuk mereka bertiga dong. Kemudian, apakah Anda pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain atau suku lain? Pernah tidak? Itu pengen kayak jadi orang luar negeri gitu. Oh, pengennya yang kayak di kota-kota negara-negara yang besar lah, Negara besar. supaya itu baru mana tuh pikir kenapa saya dilahirkan di bangsa kayak Inggris begitu. Karena kan pemerintahan juga ratu, kan negara besar juga pasti enak-enak saja begitu. Dia pikirnya begitu. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja ataukah sebaliknya? Tidak. Alasannya apa? Tidak baik-baik saja.
negara yang juga gitu ada masih konflik. Oke. Masih ada konflik antar negara, konflik antara suku, saling mempertahankan wilayahnya masing-masing. Jadi masih ada kekacauan. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru. Kenapa dulu itu baik? Kenapa sekarang itu hancur? Pada zaman dulu itu biasa-biasa saja. Kenapa sekarang yang begitu canggih itu malah hancur? Saya zaman sekarang ya lebih banyak terjadi perpecahan atau konflik itu mungkin karena perkembangan zaman yang sudah mulai modern. Jadi akibat perkembangan zaman ini akhirnya muncullah konflik-konflik. Oke. Karena perkembangan zaman yang mulai modern. Namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi kalian adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut ini. Berasal dari negara manakah mereka? Ya. Kemudian refleksi. Ketika kalian belajar tadi, kalian mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru tadi. Kalau kamu tidak pernah dijawab, hanya tinggal kayak mana saja. Berarti saya tidak tahu. Terus saya tidak bisa masalah negara. Karena kan saya tidak ada. Terus kayak tidak bisa tahu bagaimana cara hidup mereka di sana. Oke. Jadi itu pandangan kamu seperti itu. Apa yang disebut dengan penduduk asli? Contohnya seperti kalau orang Kayman berarti kalau orang Kayman asli berarti dia berasal dari daerah itu tersebut. Contoh penduduk asli kayak mana itu seperti apa? Contohnya seperti suku Maerasi. Nah, terus dan yang lain-lain. Menurut Furimbe, apa yang disebut dengan penduduk asli? Menurut saya penduduk asli orang yang lahir di tempat itu dia sangat penting. Oke. Kemudian, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Keluhan mereka ya. Mereka kayak contohnya saja kayak mereka mau apa-apa semua itu kayak mungkin punya wewenang, kita harus prioritaskan mereka duluan begitu supaya mereka juga bisa kayak misalnya contoh mereka pilih saya pilih presiden lah, ini presiden sudah bikin apa sesuai dengan mereka mau, itu kan mereka kayak rasa senang gitu kan, langsung mereka juga hidup damai karena apa yang mereka mau itu presiden sudah, kebijakan dari presiden sudah turun lah begini, berarti mereka bisa hidup tenang. Sampai sini kalian sudah bisa mengerti ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kalian lakukan apa dulu buat hari ini supaya bagaimana kalian bisa membuka pola pikir kalian, membuka wawasan kalian terhadap apa yang ada di sekitar kalian, kemudian tentang kebinekaan global tersebut. Apa yang kalian sudah lihat hari ini, belajar dari toleransi dari berbagai negara, ya, maka cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini, atau dari suku lain, ya, suku yang tidak satu suku dengan kalian, untuk mendiskusikan hal ini. Kemudian gunakan salah satu aplikasi global share, WA mungkin dan segala macam, ya. Kalau waktu kita telah selesai, maka kita tutup juga dengan doa. Teman-teman, marilah kita simpan Oke. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Selamat siang.